Bahkan ada juga yang naruhnya di bagian ini, di bagian mata. Kadang ada yang naruh kayak gini juga. Nah, gitu. Bahkan ke mulut pun kadang suka ada ya. Mulut besar mulut sih. Coba gimana kalau di mulut? Jadi bisa jadi cuma naruh gini doang. Tapi katanya ada yang bilang kalau dia hidup di dunianya mungkin dia makan riba apa segala macam, mulutnya keluar belatung gitu, itu gimana sih? Kita kasih solusi. Kain kafan nih. Yoka, Bandung, Kang Yoka. Yoka. Jangan diganggu, belum 40 hari. 40 hari. Santai, ngapain? Oh, diem aja, dijawab. Kan ini viral loh. Ini lagi viral loh di TikTok. Di mana-mana, Masya Allah ya. Dan ternyata gue tahu duluan loh. Nggak tahu duluan sih. Gue tahu di belakang ini siapa. Siapa dong? Wah, bukan Bukan sana. Ya. Salam buat Ustadz ya. Oh, siap. Insyaallah. Ini salam punya ya, punya Ustadz. Beliau apa? Pemilik ya? Pemilik juga. Salah satu pemiliknya ternyata Ustadz Kibar, Ustadz besar. Masya Allah nih. Gue baru tahu nih. Ya kalau misalnya bahasa ngobrolnya Ustadz Sunnah besar lah namanya ya. Masya Allah. Salam buat Ustadz ya. Siap. Ternyata beliau di belakangnya. Beliau. Emang beliau boleh ngizinin lu live bercanda-bercanda? Oh, sini ya. Boleh aja bercanda, kan asal tidak berbohong sih. Guys, mantap. Emang boleh menjawab netizen kata tahan api nggak kain kafannya? Oh ya boleh aja dijawab kan. Sesuai dengan porsinya. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaannya apa aja? Oh banyak banget pertanyaannya. Pertanyaannya yang di luar perkiraan sebenarnya. Gitu. Pertanyaannya contohnya, Bang, kain kafannya tahan api nggak? Kayak gitu. Buat di neraka maksudnya? Ya mungkin mereka menjawab itu karena memang ada yang menjawab yang bertanya seperti itu, menyebutkan tahan api nggak di neraka, ada dapat free kunci jawabannya nggak gitu. Oh, buat bisa jawab apa enggak? Iya. Begitu pertanyaan di sana. Iya, begitu. Jadi paketan itu udah dapat apa aja, udah dapat dengan kunci jawaban, udah tahan api, udah meresap keringat enggak? Kok meresap keringat? Iya, begitu. Busui friendly enggak? Mungkin mereka pikir tuh di dalam sana tuh ya kain kafannya tuh bisa melindungi mereka, makanya mereka pikir. Maka mereka tanyanya ke arah sana. Tapi kan lo jawab juga. Ya dijawab sama gua kan untuk meluruskan mereka, untuk menyadarkan mereka gitu. Kok tahan keringat maksudnya? Ya mungkin mereka berpikiran tuh kain kafan pas di dalam tanah kan panas mungkin ya, gerah. Jadi mereka tanyain kain kafannya menyerap keringat enggak? Nah gitu. Iya. Gitu, apa yang check out gimana check out? Yang check out kalau dari kita check out sekarang sebelum meninggal. Iya. Check out sekarang sebelum meninggal. Itu boleh ngomong gitu ya? Kan faktanya memang begitu ya. Oh iya benar ya. Kan? Oh iya check out sekarang kalau udah meninggal nggak bisa check out. Bisa check out. Oh iya benar. Iya benar. Tapi ini hal baru loh di dunia per TikTokan dan per livean loh, jualan kain kafan loh. Ya mungkin selama ini orang berpikir bahwa takut sungkan nggak ya, boleh nggak ya? Ternyata asik-asik aja ya. Asik-asik aja. Oh, apalagi tadi komentar netizen tentang pembayaran, COD apa gimana? Oh iya, banyak juga yang nanyain ini bisa sistem COD nggak, bisa pay later nggak gitu-gitu. Ya nggak bisa ya, repot nanti ya kan. Kalau misalkan barang sudah sampai terus akhirnya dia COD, dia buka, dia pakai, kan kita susah nagihnya. Kan udah meninggal. Karena dipakai sama yang meninggal ya. Kan biasanya sistem COD itu kayak gitu ya. Oh iya. Nggak mau bayar, mau dicek dulu barangnya, nanti dipakai, repot. Ya kan. Gitu, kita nggak buka sistem COD ya teman-teman. Oh nggak ada. Beresiko bagi kita, sama kurir, beresiko buat kurir. Kenapa? Ya kurir kan tidak dilengkapi kemampuan menggali kubur ya. Oh iya. Iya. Ngapain? Desti. Yang busi friendly sampai ada nanya begitunya ya? Sampai nanya. Ngapain? Nggak tahu mereka apa yang dipikiran mereka tuh juga nggak tahu. Mereka pikir tuh di dalam kubur tuh hidup seperti kayak aktivitas kayak seperti biasa kali ya. Kan pertanyaan-pertanyaan mereka seperti itu. Gitu, motif leopard lah. Warna navy, warna pink. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau kain kafannya warnanya leopard atau navy? Kalau dibilang boleh. Jadi tidak harus warna putih, tetapi anjurannya putih. Oh berarti sama kayak kain ihram ya? Kain ihram itu gue juga dapat edukasinya sama Ustadz pembimbing kita kemarin, Ustadz Abu Salma, hafidhahullah. Beliau bilang bahwa ya memang kan secara rukun, secara fikihnya, ya kan secara syaratnya itu kan tidak ada yang berjahit ya, nyambung. Makanya kalau sarung dipotong aja dulu gitu, apa segala macamnya.
Ya ternyata bukan permasalahan motifnya atau warnanya. Betul. Silakan pakai denim misalnya, silakan pakai warna-warna. Oh kalau kain kafan begitu? Kain kafan gitu. Jadi rukunnya itu sebenarnya adalah, jadi kenapa disebut kain kafan? Itu tuh karena fungsinya untuk mengkafani. Jadi kalau misalkan nanti akhirnya dirimu meninggal tuh dikafani dengan dengan spray atau selimut, itu berarti jadi kain kafan. Nah, karena fungsinya digunakan untuk kain kafan. Misalkan nih, akhirnya beli paket kain kafan udah disiapin, tapi ternyata pas meninggal enggak dikafani dengan kain ini, dengan kain yang lainnya, itu berarti disebut kain kafan. Jadi kain kafan sendiri itu enggak ada harus apa namanya yang harus wajibnya ya harus berbahan ini, sebenarnya enggak. Oh jadi sebenarnya memudahkan, sebenarnya tidak ini menyulitkan. Kalau yang punya kita itu campuran polyester katun. Oh, polyester. Nggak tahu, belum pernah nyoba. Gitu. Kan ada rata-rata ada banyak ininya ya, model-model pocongnya ya. Di mana? Waktu pas live? Live. Model pocongnya ada. Sebenarnya model pocong itu kan untuk menggambarkan kan. Karena saking awamnya netizen ya. Mereka bertanya ini ukuran lingkar dada, lingkar pinggang segini, berat sekian, tinggi sekian tuh cukup nggak dengan kain kafan ini? Sebegitu awamnya. Oke, kita bahas deh bisnisnya ya. Boleh. Kita menarik ya, kita bahas berapa omsetnya dan kenapa kepikiran bisnisnya kayak begini. Ya kan, terus pasti kan ini kan hal yang bukan tabu ya, tapi kan jarang banget ya orang mau fokus di dunia bisnis ini gitu ya. Betul. Nah, tapi ternyata juga ramai loh. Ramai. Kan live-nya. Buat teman-teman nanti misalnya pengen tahu tentang bagaimana sistem pembeliannya atau mungkin jadi mitra, udah open kemitraan juga ya? Sudah open kemitraan. Ya, sebentar udah kita cantumin sih, linknya ada di deskripsi gitu ya. Tapi teman-teman jangan nyontek dulu, kita dengerin dulu obrolannya bentar biar teman-teman makin yakin ya. Gue pun kayaknya akan jadi mitra pertama di hari ini ya. Oke itu. Oke banget. Ya ini karena bisnis yang anti komplain kayaknya ya. Kok anti komplain? Iya kan, kita belum pernah dapat komplain dari pengguna. Iya bener. Iya bener ya. Karena penggunanya mati udah, ini gak bisa ulasan ya. Gak bisa ulasan. Makanya aman insyaallah. Jadi yang ngulas siapa ya? Yang ngulas ya di Shopee gitu misalnya. Pembeli berarti. Pembeli masih ada kemungkinan untuk mengulas. Pembeli kan belum tentu pengguna. Oh iya. Gitu. Berarti dia ngulas karena habis pakein ke siapa atau persiapannya ke dirinya dia. Ya mungkin lebih ke apa, biasanya kalau ngulas itu lebih ke paket dan terima, kelengkapannya kali ya. Karena kalau dia nyoba-nyoba pun ya udahlah gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi ini awal gimana sih bisnis ini? Oke, kepikirannya? Jadi kepikirannya pertama itu dari sebuah keresahan sebenarnya. Jadi salah satu rekan kita, founder kita tuh ada keresahan bahwa di masyarakat urban ini kan kesulitan untuk mencari kain kafan sebenarnya. Karena nggak semua masjid atau RT yang biasanya menyiapkan itu semua menyiapkan. Kayak misalkan kalau kita tahu biasanya bahkan nggak semua masjid mungkin menyiapkan paket kain kafan untuk warganya. Ada juga yang sistemnya itu biasanya di kolektif per RT, ada juga yang seperti itu. Tetapi itu juga pun tidak semuanya ya. Dan keterbatasan tentang toko kain kafan per tiap daerah. Coba kalau gue tanya kayak misalkan Jakarta, tahu nggak toko kain kafan apa? Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Oh iya. Di dekat kuburan-kuburan gitu ada nggak sih? Itu yang Nissan ya, yang jual kayak kembang mawar, air. Itu nggak, setahu gue sih nggak jual. Nggak jual emang ya? Nggak jual, setahu gue ya. Karena memang tahu. Iya, di mana ya? Mana? Nah, selama ini orang beli di mana? Ya selama ini orang beli di toko, tapi kan terbatas ya tokonya juga di mana gitu, dan belum ada yang mengisi top of mind brand kain kafan tuh apa, kan mereka juga nggak tahu ya. Kalau kain kafan apa mereknya nggak tahu mereka. Oh iya, nggak ke brand ya, nggak ada bangun brandnya ya? Iya betul, seperti itu. Jadi memang awalnya dari sebuah keresahan bahwa kan meninggal ini kan sesuatu yang dadakan ya gitu. Dan gue sempat nerima langsung bahwa rekan ada yang anaknya meninggal di malam hari misalkan. Terus ada tetangganya yang meninggal di malam hari, mereka kesulitan mencari paket kain kafan ini. Dan itu terjadi. Sebegitunya mereka kan tidak di lingkungan kita kan tidak aware banget ya untuk menyiapkan kain kafan masing-masing. Dan bedanya sama tradisi zaman dulu, nenek gue tuh masih ketika gue waktu dulu sempat pindah rumah, nenek udah tua tuh kita dibawa sama bokap ya ke rumah juga gitu kan, kadang ngerawat beliau gitu kan, ya sakit tua lah kasarnya gitu. Itu yang diingat pasti kain kafan aku jangan lupa dibawa gitu. Zaman dulu masih ada tradisi untuk nyimpen. Standby kain kafan ya. Iya. Bahkan ya ini tadi yang terputus mungkin ya
generasi kita sekarang ini bahkan menjadi tabu untuk menyiapkan kain kafan. Tapi kalau misalkan saya dapat komentar-komentar itu juga dulu biasa aja sebenarnya, nenek saya juga dulu menyiapkan ini gitu loh. Cuman ya di kita ya masih tabu aja gitu. Dan justru Kafani hadir disitulah untuk memberi edukasinya. Kenapa mereka sih harus menyiapkan kain kafan? Gitu. Dan kepikirannya akhirnya sampai oke, ini gue live gitu. Ini gue agak lengkap bentar ya. Sebelum nanti cara ini apa namanya manage seperti apa, timnya gimana gitu kan. Live gitu. Maksudnya itu dulu gimana? Nah, ikutan fenomenal TikTok live gitu, habis itu dengan gimmick-gimmick pocong apa segala macam. Enggak. Justru saya pertama kali live gue itu ya ngerasa nggak mengikuti tren yang ada. Ya kan, kalau misalkan kita lihat orang jualan itu bahkan rutin ya, jadi kayak pagi, siang, malam jam sekian, bahkan subuh jualan ya. Dan postingan-postingan mereka di TikTok juga kan yang rutin. Tapi kalau lihat Kafani itu nggak seperti itu gitu loh. Terus? Jadi pada saat mulai kita live itu ya live pada saat uji coba aja sebenarnya. Coba nih ya, kita live itu baru di akhir-akhir Oktober kalau nggak salah. Kita uji coba live pada saat itu pada maghrib uji coba live. Awalnya pakai manekin sebenarnya. Awalnya udah pakai manekin, tapi pertama kali live itu rame. Ya rame, menurut kita rame karena udah 400-an itu yang viewersnya ya. Oh iya rame. Pertama kali pertama 400. Break Bada Isya kepikiran kayaknya kurang menarik kalau pakai manekin doang. Akhirnya kepikiran udahlah cobain pakai orang, kayaknya lebih menarik. Langsung. Dia nih. Satu lagi sebenarnya ada awalnya. Itu pengganti. Ada pemeran pengganti. Ada pemeran pengganti. Karena itu gak semua orang sanggup untuk jadi pocong. Oh gitu. Itu gimana, di casting atau memang teman-teman sendiri? Nggak di casting. Karena kebetulan memang raut wajahnya emang ya suram lah ya. Jadi paling cocok ini kayaknya ya. Oh gitu. Gitu. Ini timnya aslinya gimana? Nih coba kita sambil ngobrol wawancara ya. Maksudnya tim nemunya gimana sih? Jadi ini memang karyawan gua. Oh, ya, bagian sebenarnya di villa sih gue. Jadi gue tarik. Oh, ada bisnis villa. Ada bisnis villa. Yang nawar-nawarin di Puncak pakai center itu. Iya, yang P-nya 1 ya. L-nya 2. Aku rupa. Iya, villa itu villa gitu. Nah, itu karyawan. Jadi siapapun yang ada pada saat itu adalah karyawan juga sebenarnya sebelum ini ya. Jadi pas ada karyawan itu lagi siap, ikut ya live. Ya, boleh Pak. Ya udah, gue siapin. Tugasnya cuman diam aja, nggak usah ngapain. Gantiin manekin. Ya siap. Gantiin manekin. Ternyata waktu pas Bada Isya kita live lagi, itu langsung rame, langsung naik ke 1000. Masya Allah. Itu gue juga kaget juga. Rame ya. Karena mereka fokusnya ketika gue menjelaskan malah ke belakang. Ke etalase kan, ke lemari. Itu beneran orang ya, kirain manekin. Gitu. Udah bagus aktingnya berarti. Bagus udah actingnya. menyerupai manekin. Manekin. Banyak yang ini loh, ngefans loh. Coba mungkin kita kenalan dulu kali ya. Mungkin bisa nggak sih maju kesini dikit. Nah ini coba nih. Mungkin Mas terus banyak nanya nggak? Belum ada ngobrol sama dia kan? Banyak yang nanyain justru. Jadi bahkan lebih terkenal dia daripada gua. Karena udah ada yang ngajak foto dia random aja. Wah keren. Coba kita gua. awali dengan pertanyaan yang ini ya, pertanyaan yang bijak ya. Nanti begitu mati pengen surga apa neraka? Dia masih ragu. Dia masih ragu. Parah deh. Dia masih ragu. Kacau banget. Ayo kita kenalan dulu. Tapi serius banyak yang ngefans masalahnya. Coba mungkin siapa namanya? Ardi. Oh bisa ngomong loh. Oh iya bener Ardi ya. Umur berapa Di? 25. 25. Jadi gimana kesan-kesannya pas jadi pocong? Biasa aja sih. Suka tapi? Ya gimana lagi. Gimana lagi? Gak ada pekerjaan lain ya? Enggak. Atas UMR gaji ya Pak. UMR Jateng. Ya dia, oh Masya Allah. Tapi emang lebih suka gini ya daripada ngurusin villa ya katanya ya? Lebih nyaman. Semua juga suka. Ke bawah lo tadi Michael. Semua juga suka ya? Dingin gak? Dingin karena ada AC kan. AC. Getar banget ya kayaknya. Nggak pakai daleman ya? Pakai dalaman. Oh pakai. Oh. Tapi bahannya memang bener ya, polyester ya selalu ya, kafan ini. Iya, jadi gue jujur nggak tahu kain kafan tuh bahannya apa. Jadi sebenarnya ya yang hadir di masyarakat banyak jenisnya. Jadi ada yang istilahnya bahan belacu ya. Ada juga yang bahan yang dia cuman diaci aja. Jadi ada yang celupan pabrik. Istilahnya mah seperti itulah. Kalau dalam perkainan, karena kan memang tidak ada tidak ada standar harus kain kafan tuh harus begini gitu loh. Wanginya Makanya kan wanginya juga sama.
Nggak ada Gitu. wanginya. Nggak ada wangi, ya kain aja pada umumnya kain gitu loh. Dulu gue tuh kecil tuh kayak sempet kena stigma kain kafan kayak wanginya Kamboja gitu. Nah itu mah Enggak ya, ya? nggak ada. Nah itulah perlu makanya kain kafani itu untuk meluruskan itu juga, karena banyak juga yang menanyakan ini kalau kita nyiapin kain kafan ini ngedoain kita cepet mati nggak sih? Nah gitu. Oh itu Gitu. emang gimana jadi kenyataan deh? Enggak seperti itu teman. Jadi ada kain kafan atau nggak ada kain kafan mah kalian udah ditakdirkan akan mati di tanggal dan waktu tempat tertentu gitu loh. Oh. Jadi tidak akan memperlambat ataupun mempercepat kematian kalian. Oh. Jadi stigma itu jelas tidak benar. Jadi meskipun pakai kafani bukan memperlambat kematian. Bukan memperlambat kematian. Karena brandnya kuat gitu enggak ya? Enggak kuat gitu. Enggak. Bahkan di ada stigma di masyarakat itu bahwa ya udah takut mereka kan. Wah, nyiapin kain kafan tuh bawaannya kan kepocong seperti Iya. itu ya. Hah. Ya enggak benar. Kain kafan tuh cuman kain aja biasa gitu loh. Hanya kain biasa. Coba kita unboxing ya boleh? Unboxing silakan. Nah, unboxing kafani ya. Mesti beneran nggak nih kain biasa gitu. Takutnya Kain ada biasa. ada kayak sesajen. Enggak ada dong. Tetap kita punya parfum jenazah kok. Itu gimana wanginya? Wanginya wangi kasturi. Wangi kasturi tuh wangi loh. Itu bisa juga kita bisa buat sholat juga bisa. Oh kasturi. Kasturi. wangi Itu kasturi. parfum jenazah. Itu SOP-nya itu. Enggak, parfum itu bisa apa aja sebenarnya. Oh, tapi gitu. harus diparfumin. Dikasih wewangian iya. Anjurannya dikasih wewangian. Oh, Masya Allah. Iya. Coba kita buka. Wah, ini kita unboxing ya. Dapat apa aja sih, guys? Coba kita lihat. Nih tampilannya bukannya gini. Nah. Oh. Ini kain kafannya. Yes. Masya Allah. Sudah kita packing ke dalam bentuk saset seperti ini. Oh, saset gede kayak Saset, sampo ya, saset iya. ngomongnya ya. Jadi lebih mudah. Oh, untuk ini saset. digunakan. Ini taunya cowok cewek gimana? Nanti kalau cowok itu panjangnya di 10 meter, yang cewek itu di 12 meter. Nanti keterangan di tiap pouchnya itu ada. Pakai mic. Oh, iya. Gimana? Nanti di keterangannya ada di sini. Ini buat laki-laki atau buat perempuannya. Gitu. Tapi kalau dari barangnya itu panjangnya yang perempuan 12 meter, yang laki-laki 10 meter. Oke. Tapi begitu beli buat laki-laki, ini dikirimnya laki-laki. Yang dikirimnya laki-laki. Jadi perbedaan cuma di kain kafannya aja. Kelengkapannya sama. Kenapa 10 sama 12 meter? Karena kebutuhan untuk perempuan biasanya itu lebih banyak. Karena kan secara hidupnya juga perempuan kan menutupnya banyak ya auratnya gitu. Nanti kan ada yang dibentuk kayak kerudung bagian dada Oh, segala iya. macam gitu. Oh Jadi, iya bener. Kan pasti agak maaf ya, maksudnya kan Iya. ada buah dada kan artinya Iya. kan jadinya ada lekukan dan lain Betul. sebagainya ya. Betul. Hmm. Sunahnya mah sebenarnya di 3 untuk laki-laki, nanti di perempuan itu sunahnya di 5 sebenarnya gitu. Tapi apakah 3 bisa? Bisa. Jadi sebenarnya rukunnya itu sebenarnya menutupi semua. Jadi kalau misalnya satu kain ketutup semua, tidak terawang, tidak ini aman sebenarnya. Oh. Anjurannya sunahnya ya 3 helai gitu. Oh. Jadi lebih banyak sebenarnya bicara masalah fungsi. Oke. Gitu. Termasuk ikatan-ikatannya ya. Biasanya kita kan pakai ikatan tuh cuma berapa? 5. Iya kan? Tapi kalau misalkan ikatan itu kan biar tidak terbuka ketika dibawa ya, biar tidak tersingkap gitu ya. Kalau misalkan si jenazahnya itu oversize, nah itu dia nggak apa-apa diikat 6 atau 7 gitu. Karena kebutuhannya gitu loh. Jangan sampai memaksakan 5 tapi akhirnya terbuka. Oke. Dan iketan itu pakai dari potongan kain Dari kafan potongan kain kafan. atau udah disediain iketannya? Enggak disediain. Jadi dipotong dari kain kafan karena bentuknya kan memanjang gitu ya. Jadi nanti memotong sesuai dengan tingginya jenazah. Mana sih iketan ini ya? Ya, Nah ikatan ini, itu. apakah kalau dia nggak ngerti cara potongnya, lu nyiapin juga bentukan potongannya? Enggak, kita ada buku tata cara sholat jenazahnya. Buku tata cara mengurus jenazahnya ada. Oh ada. Ada. Coba ya, kita buka satu-satu. Nanti terakhir ya, ini kain kafannya. Saya mau lihat yang artikel yang lainnya, gitu. Jadi teman-teman pasti kan nonton sampai akhir ya unboxing kami, gitu ya. Nah pasti kan lu penasaran sama kain kafannya kan. Nah ini tunggu bentar ya, kita bahas dari sini dulu nih. Ini batik apa? Itu kain samping. Jadi itu kain samping atau kain jarik. Itu biasa digunakan untuk pada saat memandikan jenazah. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang memandikan jenazah itu tuh dipilihlah orang yang amanah. Karena yang memandikan jenazah itu tidak boleh serta-merta melihat aurat jenazah dan tidak boleh menyebarkan aib yang ada pada jenazah tersebut. Contoh misalnya. Contoh misalkan ada tato mungkin yang itu mungkin bisa jadi aib ya, yang selama ini jenazah ini menyembunyikan. Misalnya tiba-tiba dia memandikan terus dia kasih tahu tuh ada aib, ada luka segala macam. Nah makanya pemandi jenazah itu harus dipilih orang yang amanah. Berarti kan biasanya katanya kalau
ibunya berarti anaknya yang mandiin. Kalau bapaknya berarti anaknya. Ini boleh nggak kalau ibunya yang mandiin anaknya laki-laki? Sepengetahuan saya belajar tidak boleh. Yang boleh berbeda gender itu hanya suami istri doang. Kan mahram anak sama ibunya. Tapi sama perlakuannya ketika kita hidup. Ketika kita hidup, ibu kita sudah balik, ibu kita kan nggak boleh memandikan kita. Ya kan? Oke. Ibu kita, bapak kita yang laki-laki pun kan nggak boleh memandikan anak perempuannya ketika sudah balik. Oke. Ya sama ketika meninggal, itu sepengetahuan saya ya. Iya, Kalau saya oke. belajar seperti itu gitu loh. Yang batik ya. Yang batik. Nah, Masya batik Allah. ini nanti untuk Ini ya. menutupi ketika memandikan jenazah. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, Hah? itu mohon maaf, pada saat memandikan area bawah itu nggak boleh dibuka dilihat, nggak boleh. Jadi tangannya aja yang masuk. Di rogoh. Di rogoh. Ya pelan-pelan lah Di intinya grepe. dibersih- Apa sih namanya? Istilahnya? Rogoh Pak, udah bagus rogoh. Rogoh, sorry. Rogoh, Di iya. di apa namanya? Dari BAB-nya pembuangan. Nah, Iya, iya. jadi di tangannya Itu. aja yang masuk. Itu sama perlakuan Iya, sama seperti kita hidup kan. Kita hidup aja sama-sama laki-laki aja nggak boleh saling lihat kan. Nggak gitu boleh, ya. Nah, meskipun sama-sama. sama-sama walaupun sama laki-laki ya. Nih si Dimas tahu-tahu mulu nih. Saya salah ngomong kayak sana dicecer mulu nih. Geling-geling mulu. Apa sih namanya digeragas Iya, apa diraba. 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 Oke. Gitu. Jadi ditutup tuh nanti di bagian bawahnya, di bagian atasnya itu dan nggak boleh dilihat gitu. Oh, nggak Makanya boleh dilongoin gitu. betul. Ya? Nah, sebegitunya loh teman-teman, dalam Islam kita ya alhamdulillah dijaga kehormatannya ya. Masya Allah. Sampai pada saat kita tidak bernyawa pun yes, keren. begitu yang dijaga. Iya. Dan ini nggak banyak orang yang tahu, Mas Der. Kenapa nggak dibakar? Nggak Enggak, tahu. masa nanya. Kalau Apa? di Islam kan kenapa nggak dibakar ya? Kalau di Kan ada yang dibakar juga gitu. kalau di kita kan memang anjurannya, bukan anjuran, kewajibannya adalah dikafani, dikuburi, disolati. Iya, Masya Gitu. Allah. Ya. Masing-masing tidak ada paksaan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Lu Waliyadin. percayanya gimana? Ya udah. Kalau kita kan cara Islam seperti itu. Iya. Kain batu ya namanya. Jarik. Ini batu. Iya. Itu sebenarnya Iya bener kan? bagian dari Jarik mau gendong bayi kali ya? Emang iya? Jadi bahasanya itu jarik. Mandiin, Iya. Jarik Jarik. kan kayak kita ngomong bayi Iya, bisa kan? dipakai itu betul. Pakai ini juga? Iya. Jadi kan sebenarnya gini, Oh, harus nggak kain jarik? Nggak harus. yang penting panjang. Nggak harus. Intinya mah kain apapun bisa buat menutupi ya. Gitu. Oke. Cuman kan yang biasa di kita itu tuh menggunakan kain batik ini ya, kain jarik ini biasa untuk menutupi. Oh, iya, Jadi iya. jangan salah ini teman, jangan salah tangkap bahwa itu harus kain begini, enggak. Intinya mah menutupi, mau itu pakai handuk pada saat ngebersihin nutupin itu boleh. gitu. Oke. Jadi jangan iya, jangan iya. sampai justru malah stigmanya itu bahwa oh ya ternyata ribet ya, Iya, harus iya. enggak. Ya ini harus diluruskan juga. Justru mudah, sama kayak Mudah. menikah sebenarnya kita ya. Nikah Ah. mudah, meninggal pun sebenarnya mudah prosesnya kayak gitulah. Oke. Kain pel? Kain pel Enggak, nanya. Oh, nanya. Nanya. Kalau kain pel harusnya enggak lah ya. Masa boleh, iya masa etikanya kan begitu. menghormati jenazah pada saat hidup juga kan kita nggak mau ya Iya. mandi menggunakan air pel gitu. Iya. Ya bener Inong. Apa sih Inong? Biasa aja Bau baunya, nggak ada bau. Enggak bau mayat, enggak ada bau bekas mayat dong. Enggak Inong. Tuh. Enggak, emang ya baru, bau baru. Baru iya, Iya, cuman bener itu. ya. Dan cuman kain doang ya. Jadi jangan dicusupi dengan Tuh. yang tidak mendasar gitu. Oh itu nanti ada pocong enggak. Enggak. Ini kain biasa, biasa. Dia udah biasa kali jadi. Maunya apa? Kain biasa. Kain Kain biasa. biasa gitu kan. Gemes banget ya. Imut kain biasa gitu ya. Heeh. Ini oke, ini satu dapat Ya. batik. Terus ini apa tulisannya? Ini kertas. Bendera kuning. Oh. Bendera iya. kuning. Ini Jadi inget Iya, Masya Allah ya. Jadi inget, maksudnya momen-momen ISQ ya. Bayangkan ketika kamu ada di nyampe rumah bendera kuning sudah ada di berkibar di rumahmu gitu kan. Iya. Bayangkan orang tuamu yang iya. ya sudah bendera kuning. Ini mungkin kalau teman-teman di Jawa Barat atau di Jawa mungkin ya, itu masih bendera kuning. Karena kalau ada yang beli itu biasanya di daerah Sulawesi atau Kalimantan mereka bendera putih kalau nggak salah. Jangan bercanda Yoka, jangan bercanda. bener, Nggak bener. ada putih, nggak ada. Bener, Kuning. bener. Kok putih? Ya. Nyerah dia. Daerah masing-masing, makanya gue juga nggak tahu. Enggak, kan nanya. Bener. cari di Google. Sebelumnya gue Masa juga sih? nggak tahu ya, karena ada yang komen bendera kuning buat apa. Gue pikir dia bercanda. Ini bercanda apa komen kayak gini? Iya. Ternyata beneran di luar Jawa tuh teman gue yang di Makassar misalnya dia bilang di sini pakai bendera putih. Oh bener, ada ternyata ya? Ada
Coba aja di searching bendera. Orang meninggal daerah mana Bendera gitu. untuk orang meninggal. Ada yang merah kalau nggak salah juga ya. Darah apa maksudnya? Daerah. Dimas? Daerah. Meninggal darah. Gimana sih? Bendera untuk orang meninggal daerah Sulawesi misalkan. Coba nih kita buka ya. Tapi memang ada ketentuannya secara fikih. Tuh. Ada bendera harus warna kuning. Nggak ada. Oh, ini Itu karena budaya urf, kita aja. tradisi. Urf, tradisi. Oh. Gitu. Kita buka ya. Boleh kita buka? Boleh dibuka. Boleh, boleh. Kan udah dibeli kan? Belum pinter juga ya. Buka berarti membeli ya. Membeli Ya udahlah kita dong. check out lah abis ini lah ya. Oh ini. Oh dia bahannya ini ya. Minyak kertas minyak, ya. kertas minyak. Buat wajik. Buat wajik bener. Buat wajik. Oh iya ada bendera putih. Putih. Oh selain bendera kuning ada warna lain yang melambangkan duka di Indonesia. Ya. Oh iya, kirain maksudnya ada hubungannya kayak wah dia nyerah nih hidupnya nih. gitu kan. Ya, gua pikir juga bercanda tadi orang nanyain kayak gitu. Jangan bercanda Dimas, biru nggak ada, bendera biru nggak ada. Mana biru? Mana sih? Oh, mengapa tidak menggunakan warna lain seperti biru, merah, putih, bahkan warna hitam yang identik sebagai simbol duka? Enggak ini Sebagai belahan enggak, dunia, tapi. ini lagi dibahas di paragraf itu, main biru-biru aja. Kapten Amerika. Ya kan ini. Nah, itu bendera kuning. Oh bendera kuning. Ntar dikasih ini kan? Dikibarin. Iya. Biasa bau Oh minyak. nggak ada ya. bau, nggak ada. Nggak ada baunya. Nggak ada bau mistis tuh. Iya nggak ada. Nggak cuma ngecek aja ngecek. Ini bendera. Terus apa lagi sih dapetnya? Lengkap loh ya dapetnya. Ya. Lengkap dong. Masya Allah ya. Ini kan hal-hal sepele ya, perintilan-perintilan kayak gini tuh kalau di hari H tuh kan bisa bingung ya, hektik. Hari. Hari H. Iya hari H dong, iya hari H kan. Ini kata event. Hari H. Di hari ya. Ini orang mulutnya nih kali. Iya bener sih hari Iya, H sih bener, ya. hari H. Meninggal ya. Bener, meninggal. Oh pas lagi di hari H. Oh iya bener. Iya, benar di hari H. Kayak event ya. Kayak acara ya. Guntingnya kan emang Gunting kain. kok segede ini? Gunting kain. Iya. Jadi teman-teman bisa sebenarnya bisa pakai gunting biasa, tapi kita nyiapinnya untuk gunting kain. Jadi jangan ini ya, jangan di stigmanya tuh bahwa ini tuh wajibnya harus kayak gini, enggak teman-teman, enggak. Ini tuh barang yang memang kita siapin. Kayak gunting apa harus kayak gini, enggak. Oh, jadi jadi kalau teman-teman ada gunting di rumah pun bisa buat motong kain, enggak masalah. Oh berarti bisa dikurangin harganya? Aku nggak mau tanpa gunting karena di rumah ada gunting. Enggak bisa, kita maksa aja jualan sepaket. Ya. Iya Paket, ya. harus paket. Buat akhir nggak boleh nawar-nawar. Ya. Ya. Oh ini guntingnya. Nah, gunting kain. Kok Ini kan warnanya? warnanya kenapa? Warnanya biasa aja itu, warna Kayak agak oranye. darah gitu. Orange. Oh, orange apa merah ya? Orange. Merah ya, orange. Ini merah atau Sorry, orange lah. sorry, ya. Gitu. Oh. Ini kan sepele ya, kecil-kecil lah, gunting apa tadi kita juga ada kayak kamper, masker. Kenapa? Mana Oh, coba ini. lihat? Itu apa? Itu apa? Ini. Nah, apa sih? Oh ini kita buka dulu nih ini ya. bentar. Satu-satu. Jadi perlengkapan paket kain kafan ini pikirannya itu bukan cuman kain kafan ya teman-teman ya. Jadi kalau pada saat proses teman-teman juga dimandiin kan, pasti nggak langsung meninggal langsung dikafanin. mandiin. Ya pasti dimandiin. Nah dimandiin kan berarti kan ada alat-alatnya juga gitu. Oh ini. Nah ini masker. Masker ini buat yang memandikan jenazahnya. Oh takut saya. Iya bukan buat yang jenazahnya. Soalnya dia sambil nangis, biar nutup. Oh enggak ya. Enggak, jadi ini buat yang memandikan ini jenazahnya, masker ya? perlengkapannya maskernya. Biasa baunya Oh, bau biasa. masker ya? Bau masker, bau masker. Gua aja nggak tahu bau masker kayak gimana. Ini apa? Itu filter bag. Itu filter Maksudnya? bag itu kita siapin buat serbuk daun bidara. Iya. Buat kopi itu. Bukan buat ya Yang- ya sebenarnya bisa itu buat matcha, buat teh juga bisa sebenarnya. Enggak bukan. Beneran. Oh, beneran, itu, oh, beneran. Beneran. Iya, bisa. Itu intinya mah itu kan Enggak yang kopi penyaring. yang mesti biar enggak bau itu loh Yang mayatnya. mana? Oh, Kopi. bukan. Kopi apa? Ya kan katanya misalnya kita ada lagi mau ngelayat Ah, kopi kopi biar enggak kayak- bau. Oh, Kopi enggak, bubuk enggak, serbuk enggak. kopi itu taruh di mana? Di Itu mangkok ya? Gue juga Tahu nggak nggak sih tahu. kopi? Enggak sih, bapakku meninggal nggak gitu. Ada kan ada yang tradisi. Ada pernah melihat. Jadi sebenarnya mah apa namanya ini kan kayak wewangian gitu ya. Juga Iya. wewangian juga nggak harus pakai wangi apa sebenarnya gitu. Tapi kan tradisinya ada yang pakai kopi ditaruh Ada di samping mayatnya ya, biar mungkin nggak ya bau. mereka iya mungkin seperti itu. Jadi memang intinya kayak kalau kita kan normalnya pakai kamper ya. Iya, kamper digerus. Pakai kamper digerus. Nah, ini di dalam paket ini udah filter bag dan serbuk daun bidara. Nah, bidara ini adalah sunnah, Bang Dery. Wah, Masya Allah. Ya tahu Iya. betul. Ya betul. Kadang dipakai buat apa namanya? Ruqyah. Ruqyah, betul. Iya, Kita pakai iya. ruqyah. Ini masih banyak loh yang mereka tuh nggak tahu bahwa ini adalah sunnahnya menggunakan daun bidara atau serbuk daun Masya bidara. Allah. Iya, benar-benar. Ini ya, ini yang
Ini buat apa tadi namanya? Daun Ya bidaranya nanti ya. ya daun bidara serbuknya ditaruh di situ karena apa nanti itu kan nanti prosesnya itu ditaruh di ember ya, di ember berisi air. Jadi kan busanya yang diambil. Jadi dicelupin di permukaan ember nih dicelupin. Apa tadi maksudnya? Busanya di Ya busanya yang dimandikan ke enggak tadi tangannya. Oh, tangannya ini donat. Oh, donat. Oh iya. Ya. Bau filter bag. Oh, ya. bawa filter bag. Iya betul. Ya. Enggak, saya ngecek-ngecekinnya kan soalnya mistisnya kan katanya Kamboja. Oh, iya. Saya penasaran. Nih jujur 35 tahun saya hidup, saya baru pertama kali megang peralatan kain kafan ya. Ini sebuah Iya. Enggak ada apa-apa ya. Enggak ada cuma apa-apa, pas lagi enggak ada syuting apa-apa. aja ya. Iya. Kayak merinding ya? Enggak. Emang ada pocong. Enggak Oh, ada. ada pocong. Oh ini. Nah, serbuk bidara. Gitu. Oh serbuk ya dia ya. Serbuk karena kalau misalnya kita pakai daun bidaranya itu kan nggak awet. Jadi diserbuk. Jadi itu di daun bidara itu dikeringkan, dicuci, dikeringkan baru di blender gitu loh. Jadi dia jadi hancur jadi serbuk. Nanti Nah, ini dimasukin ke bebek. dalam. Nah, nanti dimasukin ke dalam filter bag itu, nanti dimasukin ke dalam ember diisi air. Hah? Oh dia akan larut. Iya, jadi si airnya jadi makanya nanti kenapa pakai filter bag itu biar si serbuk-serbuknya itu Hah? nggak bercampur ke airnya. Nanti kan dimandikan ke jenazah. Ah. Gitu. Saya buka boleh ya? Boleh. Itu bukan bubuk maca ya. Betul. Tadi gua tahan-tahan biar nggak ngomongnya dia ngomong. Bener kayak maca ya hijau ya. Kayak maca hijau. Nggak ada baunya kan? Tapi mirip maca sih. Ya, Nah, maca. ini gue serius, Terus ya maca. Iya, tapi bukan maca. Dia udah mati rasa dia. Mati rasa. Udah mati rasa. Pocong ya. Iya benar. Iya kan kayak apa? Sama aja. Kayak Tahiti tuh dia tuh. Dum malah bahasa dia tuh. Tahiti tuh. Oh iya. Nanti ini oke. Nah, Dapatnya nanti apa lagi sih, guys? Setelah di itu kan yang terakhir itu nanti pakai kampar. Oh, itu dulu aja. Ini Cotton cotton bud. Cotton bud sebenarnya juga cuman opsi sebenarnya, tapi Buat kita apa? jadikan pelengkap. Biasanya untuk telinga. Dalam-dalamnya ya. Iya, sebenarnya itu cuman opsi aja. Jadi kalau misalkan biasanya pakai tangan untuk dibersihin pun juga nggak masalah. Gitu. Oh, oke. Tapi ini biar lebih steril lah ya. Biar lebih banyak aja kelihatannya dapatnya gitu. Sisir Sisir itu juga opsi juga. Kalau yang punya rambut. perempuan kan biasanya suka dirapiin ya. Cepol. Iya kan dicepol kan Iya, istilahnya. suka digituin. Tapi itu sebenarnya opsi aja. Jadi kalau misalkan nggak pakai sisir pun ya nggak masalah. Buat jenggot gitu. kali ya. Iya, bisa. Iya kan saya jenggotan sisiran juga jenggotnya. Sisiran hari-hari gitu. Terus ini apa sarung sih ini? tangan. Yang mana? Sarung tangan medis. Sarung tangan medis. Yes. Oh buat mandiin ya. Buat mandiin. Oh ini sarung tangan. Dapatnya kok banyak? Itu kan 3 pasang. Oh Jadi- maksudnya ini yang kita pegang ini yang buat jenazahnya? Enggak, jenazah nggak pakai. Nggak pakai. Sorry. Jenazah nggak bisa mandiin diri sendiri. Makanya jangan sombong ya. Iya. Makanya jangan sombong. Kita tuh butuh orang lain loh. Iya benar. Jangan sombong. sombong, jangan Jenazah belagu. nggak bisa mandiin diri sendiri Nggak ya. bisa mandi sendiri. Jangan sombong jadi manusia. Ingat Jangan sombong. kita butuh orang lain. Butuh orang lain. Betul. Gitu. Nah itu kan kalau buat mandiin kan biasanya Oh, 3 pasang ya? 3 orang tuh cukup biasanya ya. Biasanya. Tapi apakah boleh banyak orang? Dianjurkan sih enggak sih. Cuman beberapa orang aja. Bahkan kan ketika kita memandikan Hah? itu tuh harus tertutup. Mandiri. Oh, iya. Nggak boleh disengaja karena beberapa saya pernah ngeliat tuh malah ditonton itu nggak boleh. Ya. Tuh. Malah ditontonin orang mandiin nggak boleh ditutup. Nggak Ada boleh juga loh yang bejat loh. Ini buat para oknum-oknum nih. Ada oknum-oknum di rumah sakit atau oknum-oknum yang mandiin apa gimana? Jenazahnya dipakai disetubuhi. Oh. Beneran dimasuk di berita loh. Iya. Itu karena dia nggak kuat menahan hawa nafsu. Disikat, diperkosa jenazahnya karena katanya cantik, badannya bagus. Ada. Coba dilihat deh. Jenazah diperkosa. Nah berarti kan Parah itu. itu secara teknik kan kurang tepat ya. Harusnya kan yang memandikan juga wanita juga. Nah itu kenapa bisa laki-laki yang memandikan itu kan juga makanya dipertanyakan. belajar fikihnya, belajar ilmu agamanya, belajar dalilnya. Ada nggak? Tuh lihat, super bejat. Jarang-jarang detik.com tuh biasanya tulisnya bejat, tanda seru. Ini super bejat. Mungkin bisa jadi ini bukan pada saat memandikan kali ya beritanya. Mungkin pada saat sudah selesai terus dia masuk mungkin aja bisa jadi seperti itu. Atau pas dia yang memandikan dia yang mau melakukan. Ya itu dia. Oh itu tuh ditangkap setelah membunuh dan memperkosa. Ah itu bukan. Tapi ada lagi kok. Pokoknya yang begitu-begitulah. Ya. Iya, nih coba nih kita cek ya. Ini sarung tangan ya. Sarung tangan. Gitu. Jadi teman-teman kalau memandikan itu ingat ya harus ditutup.
Tidak boleh terlihat karena memperlakukan sama ketika kita hidup kan kita juga nggak mau ya mandi itu dilihat-lihat sama orang. Iya. Gitu man. Wah gila, lengkap nih. Masya Allah nih. Ini apa nih? Ini apa sih? Itu ada gunting kuku, ada kampernya. Oh ini kamper. Ya. Kamper nanti setelah menggunakan daun bidara itu kan dikeluarin tuh isinya. Setelah itu bisa dipakai lagi buat kamper. Nanti kampernya ditumbuk terus dimasukin ke filter bag. Jadi yang diambil tuh wanginya aja si kamper. Oh. Jadi biar fungsinya tidak si bekas-bekas kamper itu serbuknya tuh ke badan. Kan racun ya. Tuh. Racun juga nggak pengaruh sih. Iya. Karena memang ngejar wanginya aja dan biar bersih gitu. Oh iya. Setelah dimandikan. Oh ya oke. Itu kamper. Ini parfum. Parfum jenazah. Kasturi. Parfum jenazah kasturi. Ini yang paling banyak juga di check out ketika live ya. Kan harganya cuma 17.500 ya. Yang mau nyicil itu nyicil ini dulu deh. Parfumnya dulu. Parfumnya dulu ya. Ya. Tapi ini dipakai buat hari-hari. Bisa pakai sholat. Mana juga ada yang review juga dipakai sholat pada wangi katanya. Jangan bercanda. Beneran. Masa buat sholat? Bisa buat sholat kan itu kan kasturi ya. Oh iya. Wangi kan. Tuh. Gue pakai dia tuh. Pakai. Oh, Udah iya nggak apa-apa, bener. udah beli nggak apa. Nggak apa ya? Kalau mau beli nggak boleh. Iya betul. Ya udah nggak bisa nyembau dia. Udah nggak bisa. Nggak bisa nyumbau. Udah ini imun ya. Gimana wanginya? Hah? Wangi apa? Kasturi. Kau tahu? Kan dikasih tahu. Iya benar. Nah, ini satu lagi Gunting kuku. Bau gunting kuku. Bau gunting kuku. Bau gunting kuku. Nggak ada bau ya. Nggak ada bau. Iya, dia elegan gitu ya. Dia dibuat. Ini maksudnya selain mayat juga bisa buat gunting. Bisa. Umum kan? Maksudnya, umum. tapi ada mitosnya nggak katanya kalau habis diguntingin ke kuku mayat, begitu kita pakai sehari-hari, nanti kita jadi nyusul. Bakal jadi mayop? Iya benar itu. Ya benar ya. Iya benar. Kalau kita udah habis guntingin terus kita pakai, kita juga pasti bakal jadi mayat. Benar itu. Oh, tapi mungkin yang disalah kaprahin adalah katanya nggak langsung ya. Langsung. Nggak tahu ya? Ya nggak tahu itu kan takdir masing-masing ya. Gitu. Eksperimen dulu kan. Maksudnya kan nggak apa-apa juga kan dipakai. Nah itu maksudnya beli paket kain kafan ini bisa dipakai sebelum meninggal juga ada manfaatnya. Kayak gunting kuku bisa dipakai kan. Oh iya. Parfum bisa dipakai. Gitu. Oh iya benar. Bisa kan dia? Oh iya bisa dia. Oh iya bisa ternyata. Dan bisa diwariskan berarti kan? Iya Ya benar. bisa diwariskan. Iya boleh. Ini ada Bisa dipakai guntingnya berulang. udah. Yang belum apa nih? Di dalam tuh ada. Gunting ini. Kapas. Oh kapas. Ini kan selesai nih habis Ini memandikan belum. semua. Oh nanti ya. Buku-buku ini. Harusnya yang ini dulu sih, tapi udah telanjur. Udah kelewat ya. Udah kelewat ya. Udah kelewat jadi ini dulu aja. Itu apa sih buku-buku apa? Ada buku rahasia setelah kita bahas ini. Oh iya sih. Setelah pariwara berikutnya. Nggak ada. Oh nggak ada. Oh, iya. Nggak ada. Ini kapas ya. Ini Kapas. kapasnya terbuat apa sih? Dari mana? Kapas Kapas. yang buat bener, pantat kapas bayi jelasnya. itu. Iya, kapas. Sama persis pada buat umumnya yang kapas. buat cebok bayi itu. Iya, bahan dasarnya kapas sama. Kapas kan? Mesti Kapas, ada iya. kapas khusus Oh jenazah. nggak ada. Oh nggak ada ya. Cuma kan kita dari segi bisnis kita sebut itu kapas jenazah. Banyak banget. Emang Jadi sebanyak ini, porsinya. Kang? Ini tuh 500 gram teman-teman. 500 gram. Jadi bahkan teknik memberikan kapas itu aja tergantung orang yang mengkafani. Ada juga yang butuhnya 1 kilo. 1 kilo tuh dua bundel gitu ya biasanya. Kalau dari kita sih gunakan kapas ini sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita jelasin ya buat apa Nanti aja jelasin, ya. Coba ini kita buka dulu ya semua Buka ya. dulu boleh. Kita buka dulu. Oh banyak dia. Kayak 500 gram tuh bantal banyak. ya. Iya. Bau kapas. Oh iya bau kapas. Ya. Nggak ngecek aja. Udah akrab dia sama kapas. Oh, Mai. udah. Ya bener kapas. Bener ya kapas ya. Bener ya. Oh lihat banyak banget. Ini bisa dibuka lagi. Ush. Bisa. Oh masya Allah. Emang sebanyak ini? Dilebihin ya? Enggak, cukup 500 gram itu udah paling cukup. Bahkan ada yang makainya tuh lebih daripada ini, Mas Der. Buat apaan sih? Ya itu tadi. Coba praktek. Kembali ke tekniknya. Iya makan tekniknya nih. Gua ke sana. Iya nggak apa-apa Oh, pakai ini nggak pakai ini. Ini ajarin tutorial. Oh, iya. Maksudnya Ini gua lepas aja. dilepas aja. Nanti lo pakai ini nih Kang. Oh. Ya maksudnya ini tekniknya adalah jangan-jangan mungkin kita salah nata gitu loh sehingga takutnya kekurangan. Ntar yang ada malah pakai kapas-kapas yang nggak bener lagi. Maaf. Mulutnya kecolok. Tenang ya, sabar ya. Sabar. Ini gua harus pakai ini. Ini lu pakai ini. Benar. Oh iya. Bisa dinaikin enggak? Kapasnya nempel.
di luar ini ya, di luar puasa kita. Di luar puasa. Ya, coba ya. Nah, ini coba ini pakai mic nih. Enggak bisa dinaikin kalau saya. Bisa. Oh, iya bisa. Oke. Jangan ragukan grupnya Close the Door ya. Oke. Nah, alat-alatnya kan juga pasti ini. Ya, jadi penggunaan kapas ini biasanya Geser dikit. Jalan dong. nah, penggunaan kapas ini biasanya teman-teman itu kalau untuk daerah mata, daerah hidung, daerah mulut apa? Bila mana dikhawatirkan ketika setelah dimandikan itu tuh khawatir dari lubang-lubang ini tuh mengeluarkan cairan atau kotoran lagi. Makanya digunakanlah kapas. Apakah hukumnya misalkan ini wajib atau enggak? Emang iya? Iya, enggak ada keharusan harus pakai kapas, enggak ada. Fungsi. Bicaranya fungsi. Jadi kalau misalkan dikhawatirkan bakal keluar sesuatu ya tinggal misalnya di hidung ya tinggal dipakai aja teman-teman. Nah, gitu. Tinggal dipakai aja. Tapi ada kadang yang misalkan dia tidak dikhawatirkan keluar ya tetap dipasang, boleh nggak? Boleh. Oh boleh, coba. Boleh aja nih. Geser Coba. bentar. Coba. Apa enggak? dikit. Takutnya ketutupan ini. Teman-teman kelihatan nggak dari sana? Kelihatan nggak? Kelihatan? Aman. Kelihatan ya? Nah, Oke, coba. ya. Oh jadi biar irit ya? Biar irit, biar nggak boros juga ya. Nah, misalkan ini dipasang lagi. Udah belum sih? Oh, belum sebelahnya. Takut 2 kali nanti masuk ke dalam. Nah, gini. Jadi ntar bisa di telinga, bisa ini. Sisanya nanti yang banyak ini bisa di area bawah. Dijadiin kayak popok gitu loh. Coba. Udah nanti setelah acara ini. Setelah acara ini kita akan coba lihat di bagian lubang. Gimana telinganya? Ya telinganya tinggal dipasang aja, termasuk kayak misalkan ya pura-puranya aja ini kan biar dia nggak ada. Nah, masukin aja. Bahkan ada juga yang naruhnya di bagian ini, di bagian mata. Tahu-tahu keluar cairan gitu kan. Nah, kadang ada yang naruh kayak gini juga. Nah, nah gini. Jangan sedih ya. Nah, kayak gini. Gitu. Bahkan ke mulut pun kadang suka ada ya. Mulut, masa di mulut sih? Ya kan khawatir keluar. Coba sesuatu. gimana kalau di mulut? Ya kalau mulut mah paling biasanya sih cuma naruhnya. Ini kan masalah terkait teknik aja ya. Jadi bisa jadi cuma naruh gini doang. Di Gitu. selotip? Enggak. Oh enggak di selotip ya? Enggak perlu. Oh. Gitu. Jadi memang dikhawatirkan, saya nggak tahu ya. Mungkin nanti juga ada kondisi-kondisi jenazah tuh yang nggak biasa. Bisa jadi dari mulut mungkin aja bisa keluar. Walaupun saya juga belum pernah nih. Gue belum pernah keluar dari mulut. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi katanya ada yang bilang kalau dia hidup di dunianya mungkin dia makan riba apa segala macam mulutnya keluar belatung gitu, itu gimana sih? Itu sih belum tahu ya gua kayak gitu. Ntar tanyakan orang yang ahlinya aja. Saya kan penjual kain. Iya, gitu. Jadi tadi udah sampai lupa. Ya. Sorry maaf. Kirain sudah terbiasa ya. Saya udah terbiasa. Ngobrol. Antepin aja. Antepin. Nah, sisanya nanti tinggal di area bawah gitu. Karena kan yang paling beresiko sebenarnya di area bawah ya. Di 2 lubang depan belakang itu kan khawatir. Di atasnya gitu. Ini kayak popok gitu aja loh. Iya kan depan belakang kan ada yang di Iya, jadi di depannya, ada yang di belakangnya. Iya, Depannya dibuat cuma di ujungnya doang. enggak, dibuat popok biasanya. Begini. Di gini. Ini kan depan kita nih. Nanti gini nih. Di gini doang. Oh enggak, biasanya gini. Pak coba pakai ini. Oh iya, sorry. Nah, nanti tuh kayak gini. Di kain kafannya udah dipotong-potong kan, udah nanti baru di atasnya dikasih gini. Nah, misalnya ya, contoh nih kayak gini. Nanti area bawah nih duduk kayak gini, nanti ditutup gini loh. Enggak kelihatan. Oh, enggak kelihatan. Oke. Gimana? Nah, misal nanti kain kafannya kan udah dipotong-potong. Udah 3 helai misalkan. Nanti di helai yang paling atas itu nanti bisa dipakai kapas ini. Jadi misalkan nih jenazahnya jenazahnya ditidurin. Ini kan selangkangan nih. Iya. Langsung ditutup aja bisa kayak gini. Oh. Nah, itu sebenarnya nggak ada istilah benar salah, teknik aja. Mungkin di luar sana ada, udahlah saya mau cuman bagian itunya aja dia tutup, ya boleh-boleh aja sebenarnya. Karena kan fungsinya untuk menjaga biar nggak keluar lagi kotoran. Digumpal gini aja deh. Ya, boleh. Jadi ini tidak bicara masalah benar salahnya ya. Karena jadi nanti jangan sampai ketemu di lapangan teknik yang berbeda terus disalah-salahin, jangan. Gitu. Masyaallah. Lengkap ya. Gitu. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut balik lagi ke sana ya. Makasih ya Kang ya. Baik lo dia lo. Ya dia pasrah gitu kan.
Kalau gajinya tepat waktu baik dia. Iya benar. Ya kan meskipun dia nggak tahu kan matinya kapan kan. Benar kan? Iya, benar. Iya benar ya, Masya Allah. Ini kapas berarti apa lagi tadi di dalam? Ini Nah, buku ini catatan. Oh, itu katanya catatan wasiat ya? Wasiat. Ush. Ngeri banget ya. Nah, ini dia. Ini buku wasiat atau catatan terakhir by Cavani. Wah. Ini ada ceritanya ini Bang Der. Oh, apa tuh ceritanya? Ceritanya jadi memang ini terinspirasi dari rekan kajian kami yang dia meninggal masih usianya 20 tahunan dan mau menikah sebenarnya. Tapi Masya Allah jadi ke-trigger salah satu teman kami itu ke-trigger, dia ternyata sudah mempersiapkan sebegitu detailnya surat wasiat. Jadi dia tulis nanti diurusnya harus sesuai dengan syariatnya seperti apa gitu. Masya Allah. Disitulah akhirnya trigger, oh ternyata mudah-mudahan ini beliau bisa jadi amal jariah ya. Kenapa kita akhirnya menciptakan buku wasiat ini. Oh, Masya Allah. Amin ya Rabb, mudah-mudahan ya Allah tempatkan di surga tertinggi ya. Oke. Nih, catatan terakhirku. Oh, dapat ini juga ya. Ya. Cavani temaniku hingga akhir nanti. Dan ternyata kalau kita belajar wasiat ini kan sangat penting ya. Jadi bahkan hutang piutang pun perlu kita sampaikan karena kan keluarga kita, teman kita juga belum tahu kita punya hutang atau piutang ke siapa aja gitu. Oh iya benar. Di dalamnya juga ada database. Database itu kayak apa namanya? PIN, password, email segala macam. Oh iya benar. Bisa jadi kan mungkin cuma kita doang yang tahu, Betul. tapi siapa tahu itu bermanfaat buat istrinya misalnya, Betul. suaminya misalnya. Betul. Ya, harus tahu tuh pin-pin gitu, tapi mungkin enggak sekarang kali istri saya. Sekarang iya nanti maksudnya- aja buka aja surat wasiatnya, berpesan aja ini ada surat wasiat saya di lemari. Ntar iya tinggal buka. gitu, tinggal buka aja gitu Tinggal kan. buka aja. Iya bener kan ya. Bener. Kan maksudnya kan nggak harus sekarang juga. Nggak harus sekarang juga. Meskipun kan mati kita kan juga nggak ada yang Iya, tahu ya, tapi nggak ada yang tahu. ntar aja Bun, santai aja. Kamu coba main sama anak-anak dulu santai. Nikmati lah. Ini mancing-mancing nih orang nih, mancing-mancing nih. Ya bener ya. Gitu. Terus Database ini contoh ada apa sih namanya? contohnya? Oh ini coba ya, Iya, tes ya. tes. Coba ya. Ada yang janggal nggak nih gitu kan? Iya, apa coba yang Kan takutnya kan ada yang janggal yang nggak kebiasaan yang saya temukan di hari-hari di kompleks saya ya kan. Iya. Masa ngatur-ngatur ya kan. Oh, Orang iya. saya yang jadi jenazahnya kan nantinya kita nggak ada yang tahu kan. Jika saya meninggal di kota A, B, C, tolong carikan saya ustadz atau guru atau seorang dari yayasan mahat pesantren. Bla 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 panjang. Oke, prosesi sholat jenazahnya, prosesi penggiringannya, hingga prosesi penguburannya agar sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, iyalah, siapa lagi? Orang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW cuma satu kan? Betul. Petunjuknya itu kan. Ini banyak, ada beberapa poin ya, teman-teman. Ini sesegera mungkin dalam pengurusan jenazah. Ini panjang nih, kalau gue bacain satu persatu Iya. panjang banget poinnya. Coba gue yang inti-intinya lagi adalah dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Oke, yang kelima adalah dihimbau untuk kaum wanita agar tidak mengiringi jenazah karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Masya Allah. 6. Tidak mendirikan bangunan atau menembok di atas kuburan, cukup dengan 1 atau 2 batu nisan, batu polos bukan papan kayu tanpa memberi tulisan nama jenazah. Hanya bertujuan untuk memberikan informasi bahwa di sana tempat kuburan agar tidak diinjak, atau tidak terinjak. Emang kenapa? Bukannya kita kan biasanya ada namanya tuh biar ketahuan kan? Iya. Kenapa tuh? Ya ini kan wasiat yang mungkin kita pandu, kita siapkan yang memang sesuai dengan tuntunannya. Gitu. Karena banyak di antara kita yang mungkin seawam itu, Bang Der. Oh, Masya Gitu. Allah ya. Oh ya. Ada pengiringannya seperti apa? Iya. Dia surat wasiatnya ya. Surat wasiat. Itu ada apa nama ringkasan sih tentang bagi waris. Cuman hanya ringkasan ya. Karena nanti bagi waris itu rumit ya kan. Oh, iya. Nanti kasusnya tuh banyak banget, itu nanti harus ke ahlinya aja deh. Nah, coba ya. Ini cuma ringkasannya aja. Betul, ini poin 7 ayat ke, ini ada detail ya teman-teman ya. Lanjut ke nih yang JKLMN gitu ya. Tidak duduk sebelum jenazah diletakkan di tanah, tidak menginjak kuburan, tidak menduduki kuburan, tidak melangkahi kuburan, tidak membaca Al-Quran di kuburan, tidak azan ketika menguburi jenazah, tidak membawa kembang atau bunga untuk ditabur di atas kuburan. Kenapa? Karena itu yang kami pelajari. Oh, Kalaupun Masya rekan-rekan berbeda pendapat silahkan. Tapi itu yang kami pelajarin yang seperti itu.
Karena yang berbicara dan mencontohkan langsung adalah Rasulullah SAW ya. Rasulullah SAW. Oh iya ya. Masya Allah nih. Gitu. Tidak mengadakan kumpul-kumpul saat tahlilan maksudnya. Mungkin bahasanya di kita ya mungkin ya. Oh. Apapun lah bahasanya itu. Coba nih, semancing. Apaan sih? Ya kan nanya. Iya. Oh iya, iya. Tapi insya Allah poin 1 sampai poin 11 saya sepakat. Saya insya Allah akan nulis plek ketiplek seperti ini. Oke. Karena menurut saya yang saya contohkan adalah Rasulullah SAW. Iya. Kalau saya melakukan sesuatu yang tidak pada contohnya atau tidak dicontohkan, saya ikut siapa? Iya. Nabi saya kan Nabi Muhammad SAW gitu kan. Betul. Jadi ya saya sepakat sih. Karena saya nggak pernah menemukan ketika misalnya Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Tolha, Zubair dan lain sebagainya naburin kembang tuh. Oh Iya. iya ya. Nggak ada riwayat nih. Riwayat. Masya Allah ya. Wah keren. Ini catatan wasiatnya juga ada beberapa panjang amat. Ya kan setiap orang utangnya kan banyak Oh masing-masing iya, ya. iya, benar. Mungkin lebih banyak utangnya daripada piutangnya ya. Iya betul, betul ya, betul. Oh, ada usul furu juga nih. Wah keren, pembagian warisan. Berdasarkan usul furu nih, besaran pembagian warisan itu ada tabelnya. Wah lengkap, Masya Allah. Nih mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatu, takutnya kan dicontek sama kompetitor. Ya kan channel bisnis. Iya, channel bisnis benar. Kan takutnya kan Menjaga kerahasiaan. Iya, kompetitor. kan. Takutnya kompetitor lihat, ide bagus nih. Ada soalnya di ruangan saya. Saja nih ya. Ada di ruangan saya. Saya kemarin juga dikirimin. Oh iya, alhamdulillah banyak yang sayang ya. Iya. Dimainkan kapan? Kalau di kafannya beli. Oh iya, Kita beli. nggak mau ngasih. Iya kan. Pinter nih value-nya. Lah, karena kan dari harta si mayit anjurannya. Oh iya bener. Pinter deh, value-nya dijaga ya. Jaga. Berarti yang ngasih ke gue gratisan salah dong. Enggak, boleh. Aku jadi sekarang bingung nih mana yang mau diposting duluan ya. Nah ini buku-buku Sifat sholat Nabi. Sifat sholat Nabi, Sama tata cara pengurusan jenazah. tata cara pengurusan jenazah dapat Iya. juga. Sama yang terakhir ini adalah kain kafannya. Dan kafannya. Wah masya Allah. Ini udah pakai sama Stephen ini ya? Enggak, ini di luar paket ya teman-teman. Tidak termasuk jenazahnya. Enggak. Tidak termasuk manekinnya. Iya, ternyata masuk di Ya, sini. tidak termasuk Oh manekinnya. ini dia nih. Bau kain. Oh iya bau kain. Bau kain. Iya bau kain. Iya benar Dimas. Iya. Bau kain. Ternyata bahannya. Oh iya sama ya. Sama bahannya. Mm-mm. Iya Putih. bau kainnya ternyata. Jadi begini. kalau misalnya bicara masalah kain ya, itu maaf teman-teman itu mungkin mau pakai kain yang kalau mampu pakai kain-kain yang banyak banget jenis-jenisnya gitu kan. Jadi kalau misalkan megang nih bahannya yang kain kafan nih, ini kayaknya kurang putih, kurang apa, ya silakan saja gitu. Tapi kalau kita turutin jenis kain kan akan banyak banget gitu. Iya betul. Tapi ini adalah umum yang di pasaran yang seperti ini. Oh, tapi katanya kurang etis ya kalau pakai spanduk pecel lele ya? Kurang etis. Iya kan? Bener kan? Bener, Ya, betul. bener. Salah saya di mana? Ya. Nggak salah ya. Iya kan? Emang nggak boleh kan? Emang nggak boleh. Boleh nggak? Kurang etis. Pakai apa? Spanduk pecel lele. Kayaknya lebih kurang etis aja. Kurang kali etis ya? Iya. Spanduk pecel lele kan bahannya bahan spanduk ya. Iya. Ayo kan kaku kan bahan spanduk Oh, itu kan. oke. Ya makanya kan kita kan menjaga nggak boleh terlalu Iya. gitu banget lah ya. Oke, siap. Ya, udah semuanya nggak? Ada yang belum nggak? Nah, Udah semuanya. Ini satu paket Udah. berapa? satu paket untuk yang paket laki-laki 750.000. Oh, dengan the value ini Ya, jauh lebih murah dibanding yang lain yang saya temukan ya. Anda nyarinya di mana ya? Iya kan Sebenarnya ada yang 1 jutaan tuh. banyak mungkin, bukan banyak, ya ada aja ya, bervariasi sebenarnya. bisa aja kan? Bisa aja, betul. Kayak misalkan paketan-paketan ini kan juga mungkin toko-toko kain kafan pun mungkin menyediakan. Cuman kan kita dari segi bisnis kita ngeliat ada peluang nih, ya kan. Ini bukan barang lama. Maksudnya dalam artian yang jual kain kafannya bukan baru kafani aja, ya kan. Cuman kafani melihat ini tuh masih ada peluang untuk kita menjadi brand yang diingat orang.
Oh, kalau yang lainnya nggak diinget kali ya mungkin ya. Iya kan beda strategi ya, Beda strategi, beda rezeki, Beda betul. rezeki, beda Kan strategi. rezeki nggak mungkin salah alamat ya. Nah, ini 750.000 untuk paket yang laki-lakinya. Haha. Gitu. Jadi dilihat value-nya teman-teman. Jadi beli paket Ken Kafan ini dipakainya nggak harus ketika teman-teman udah meninggal, karena ada ini kan prison life ya, kayak buku gitu kan bisa dipakai. Ya. Manfaatnya nggak harus beli paket ini tuh nanti meninggal baru bisa dimanfaatin. Ya. Tapi kan ada buku catatan terakhir yang bisa dimanfaatin. Wih, Masya Allah. Ada parfum. Betul. Dan kalau pengen dapetin satu paketnya Kafani ini teman-teman, ini kita udah bantu siapin di deskripsi di bawah. Sesi di bawah. Iya, itu ada linknya tuh, langsung aja klik, langsung check out payment gateway, langsung tinggal bawa pulang ya. Tapi rata-rata audiensnya Iya. atau marketnya beli buat diri sendiri atau hadiah. Kok hadiah sih? Apa ya? Untuk dia tahu mungkin ada yang keluarganya sakit parah, Iya. udah mau dirasa-rasa feelingnya mau meninggal apa gimana? Iya, kalau kita lihat lebih banyak memang untuk persiapan. Karena itu sesuai dengan strategi kita di awal. Karena memang kain kafan ini harusnya dipersiapkan itu untuk sebelum mereka meninggal. Karena kan mempersiapkan itu kan ada nilai kebaikan ya. Yeah. Mereka untuk nanti ketika mengurus jenazah mereka tuh orang-orang yang membantunya tidak merepotkan, lebih meringankan lah. Oh, Masya Allah. Intinya gitu. Walaupun menjadi kewajiban sebagai umat muslim itu untuk mengurusi jenazah muslim lainnya, tetapi seenggaknya kita sudah meringankan dengan perlengkapan yang kita siapkan. Wih, keren. Gitu. Satu rumah satu kafani minimal. Wih, satu rumah satu kafani. Iya. Lah kalau yang meninggalnya empat-empatnya gimana? Iya. Ya kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, berarti belinya satu rumah 4 kafani. 4 kafani. Kita juga ada paket, soalnya paket keluarga berencana itu isinya 4. Ini beneran gak sih? Beneran loh. Gua ada di etalase. Keluarga berencana. Isinya 4. Berencana kematian. Sehidup bener kan? sesurga. Sehidup sesurga. Ay, Masya Allah. Enggak usah sehidup semati, kan beda-beda takdirnya. Oh iya betul. Jadi satu rumah Minimal satu kafani. sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Masya Allah. Ya, jadi kalau teman-teman sekali lagi pengen check out nih, ya untuk diri sendiri, persiapan, apa segala macamnya, kita kan benar tadi. Gue setuju banget sama problem statement yang disampaikan oleh Kang Yoka barusan ya. Di awal-awal tadi obrolan, kalau teman-teman simak, banyak orang kesulitan ketika tahu-tahu udah meninggal, kita nggak tahu gitu loh, belinya di mana. Apalagi kan momen-momen seperti itu kan terserah Allah mau cabut nyawa kita kapan. Manggil kita kapan kan terserah Allah Jalla wa'ala gitu kan. Nah artinya ketika sudah ajal menjemput, kita nggak ngerepotin orang juga gitu kan. Dan juga kan ya gimana ya, yang namanya meninggal kan pasti kan keluarga kan belum lagi yang campur aduk sedihnya, belum lagi ngurusin kain kafan, ambulan, tanah makam. Ada paket katanya sama tanah makamnya juga ya? Sebentar lagi launching. Wih keren. Jadi itu paket super lengkap. Oke, super lengkap. Kalian tinggal menyiapkan amal-amal terbaik kalian yang nanti akan kalian bawa. Oh, Masya Allah. Udah nanti mau sekalian tutorial cobain masuk ke kuburnya. Insya Allah. Dengan pedenya dia bilang, dengan yakinnya Insya Allah. Dengan yakinnya dia. Dengan yakinnya. Dia tidak ragu-ragu loh. Dia tidak ragu-ragu bilang. Dia nggak ragu-ragu ya. Ini saking nyamannya nih. Jadi model Koci. Ini ya benar, Insya Allah dengan yakinnya Dengan bahwa yakinnya, Insya Allah Insya Allah akan coba tanah coba. makamku. Keren. Tapi kira-kira berapa meter tuh panjangnya Mas? Kalau boleh tahu. Sedikasinya. Sedih kasih. Kalau setengah masa jongkok. Nggak panjang dong. 2 meter ya kalau laki-laki ya? Iya, kalau makam sendiri kurang lebih mungkin 2x1 kali ya. 2x1 ya? Yang kedalaman 1,5 meter apa 2 meter. Saya juga kurang paham ininya, ukurannya. Oke, ntar ada paket super lengkap ya. Iya. Keren ya. Jadi buat teman-teman saran saya mendingan coba, saya pun juga akhirnya jadi check out dan juga kepikiran tuh satu rumah kan. Kita nggak tahu apakah istri saya duluan, Iya. apakah mungkin saya duluan, Iya. atau mungkin orang ini duluan. Iya, betul. Saya berharapnya kan begitu. Tapi maksudnya apa ya? Iya bener kan, kita Betul. kan takutnya kan belum banyak amal. Nah artinya kita nggak akan pernah tahu kita mau meninggal kapan. Betul. Yang jelas pokoknya kita persiapkan ada 2 hal kalau dari saya. Yang pertama adalah ya tadi kain kafan atau paketnya dari kafan itu sendiri. Dan yang kedua adalah energi kita. Karena kita nggak tahu, mungkin jangan-jangan pasangan kita udah meninggal duluan, kita nggak kuat secara energi. Kita mungkin nggak siap untuk bawa gotong dia, nggak kafaninya, apa segala macamnya. Nah makanya saran saya, kuatkanlah stamina kita. Minimal makan donat susu. Nah jadi kita jadi kuatkan secara energi. Produk UMKM nih bagus. Iya nih, wah donat susu nih.
Buat tenaga oke juga ya. Oke juga. Jadi ada kalorinya tuh, ada buat power juga gitu, Masya Allah. Ini katanya punya grupnya juga ya? Iya, jadi ini satu holding company sama kita. Ini Wih. jadi perlu teman-teman ketahui informasinya sedikit boleh ya? Boleh. Jadi teman-teman, jadi Cavani ini tergabung dalam holding company, namanya itu Musim Indonesia. Musim Indonesia holding company, intinya seperti itu. Jadi fokus terhadap ekosistem ekonomi Islam. Oh, Masya Allah. Ya, nanti di dalam holding besar itu ada beberapa grup lagi. Nah, grup ini punya brand-brand masing-masing. Oke. Gitu. Nah, salah satunya adalah di grup itu ada grup untuk ibu dan anak, itu Donatsu brandnya. Donatsu. Masya Allah. Jadi sebenarnya ini Cavani dulu deh. Cavani Oke. jadi tadi yang saya sempat sounding di awal, saya Iya. spill tipis-tipis itu ya. Iya. Yang katanya kan ini salah satu pemiliknya adalah Ustadz juga nih. Iya. Ya, Ustadz Sunnah nih, Masya Allah nih, Betul. Ustadz yang memang Alhamdulillah. guru saya juga gitu ya. Ustadz siapa kalau boleh tahu? Ustadz Imam Syuhada Hafizahullah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Ustadz Imam Syuhada. Ustadz, gimana Ustadz? Sehat Ustadz ya? Ini juga guru saya, kami juga berkomunikasi gitu kan. Whatsappan, Masya Allah. Ustadz, semoga Allah selalu jaga Ustadz Imam Syuhada ya. Hayakallah Ustadz. Ya. Jadi beliau ada juga di Beliau belakang ada ini juga. ya. Beliau tergabung sebagai pemilik ya dari grup kita, namanya grupnya adalah Kafilah Dakwah Indonesia. Mhm. Ya, brandnya saat ini baru ada 3. Ya, Yaitu? brandnya kita punya WO dan IO Syar'i. Wah, boleh ceritain dong. Ya, WO IO Syar'i ya pada WO ya, Ya. Wedding Organizer Syar'i, yang dimana kita pelaksanaannya menghindari hal-hal yang memang tidak diperbolehkan. Apa contohnya? Seperti itu. Yang Apa? tidak diperbolehkan misalkan kalau dari apa yang saya pelajari terkait ya tidak ada musik ya dalam acara walimah itu. Nah, Kenapa? gitu. Kenapa? Belajar aja. Jangan ke saya belajarnya ya. Saya hanya penuntut ilmu. Oh iya, karena ada kapasitasnya tanya sama Ustadz ya. Iya, kapasitas tanya kepada ustaz. Bukannya kalau liriknya baik. Termasuk lirik, termasuk jenis musik ataupun apapun itu terkait hukum segala macam, ya belajarlah kepada yang ahlinya. Masya Allah. Bisa belajar ke Ustadz Imam Syuhada. Nah, Silakan. Intinya kalau saya mah takutnya melalaikan. Iya. Ya kan dengerin musik taunya lupa sama Quran. Iya. Oh, bahaya tuh. Bahaya. Masya Allah, kan takutnya terlena apa segala macamnya. Boleh saya Betul. cobain? Boleh dicobain. Mau pakai nasi? Enggak ada. Enggak nyambung. Enggak Nggak nyambung. Mau juga? Oh enggak, udah pernah cobain ya katanya ya. Oh, Masya Allah ya. Coba ya, boleh saya cobain lah. Ini Boleh, yang silakan. mana nih? Yang ini bubble gum ya, blueberry. Kok lucu-lucu banget sih warnanya? Iya dong, kan itu memang ini kan memang buat keluarga, buat ibu dan anak, ya kan. Tuh ada yang blueberry gini sama ada ungu. Bismillah. Rasa donat. Iya bener. Oh, rasa donat bener berarti. Tapi jarang gue nemuin kayak begini ya. Biasanya bukan Kentang. rasa donat ya? Enggak, gula banget biasanya. Oh, iya. Tepungnya tuh gluten banget. Gue nggak tahu. Gluten. Ini kentang bukan sih? Bukan kentang ya? Bukan. Itu tanya juga pada ahlinya, karena itu Coba yang pink, yang ungu. Apa sih kok gemes sih? Oh, enak lagi. Oh, disupport teman-teman produk UMKM. ini yang keju ya? Ada yang, Iya. yang kuning apa? Cobain aja. Oh, Apa rasanya? kok kayak ada keju-keju permen. Rasanya apa sih, unik-unik banget dah. Iya. Hmm? Iya, cobain aja. Gua nggak nyobain soalnya itu kan dia yang nyobain. Nih, cobain berdua. Coba ya. Enak, wallah enak. Ini apa yang ini? Ini kita udah ada buka cabang juga ya di Purwakarta, Cikampek, banget lagi. Karawang. Kayak rasa ada kayak unik apa ya rasanya? Kayak Atau donat pastinya, iya. Donat tapi kayak ada permen karet. Nggak tahu lah. Itu apa? Sama, ini dia varian yang lain. Oh ada buah. Ada buah. Gila. Enak belum? Enak belum? Kali-kali gluten. Iya, sekali nggak apa-apa. Nah, Oke, buat teman-teman kalau mau beli paket Cavani, ya. gue bantu ingetin sekali lagi ya. Ada di bawah tuh, di link di bawah
bisa langsung check out aja. Plus kemitraan. Iya, itu. Ini yang paling penting buat teman-teman sekarang pengen jadi mitra, pengen jadi agen, distributor, sampai dong Kang Yoka dong. Ya, jadi teman-teman yang berminat untuk menjadi mitra tokonya Cavani, ya. Ini ada linknya nanti ya, ada linknya di bawah sini. Silakan teman-teman. Ada yang isi ntar Google Formnya. Nanti akan kita interview, kita akan follow up lagi. Dan mitra toko ini spesial ya. Nanti ini bisa jadi satu kota, satu mitra toko Cavani. Jelasin dong skemanya, pembagiannya, Oke. berapa? Kalau berapanya udah boleh di-spill belum? Jadi berapanya udah? Dapat berapa paketnya? Iya, untuk 10 orang pertama mungkin di 39 jutaan. Oh ya, masuklah 39 Masuk. juta. Jadi nanti dapat etalase dan produknya juga nggak cuman kain kafan ya. Jadi nanti ada The Preachers yang termasuk produk kita juga, kaos dakwah. Ya, di dalamnya nanti juga ada produk kita yang itu gitu. Coba cek dulu etalasenya kayak gimana coba. Etalasenya yang biasa dipakai live. Oh iya, itu Mungkin tahu. sekilas dikit-dikit kali Oh, ya. coba Ada mana sih? Ya. Nanti susah nyarinya di sini Di ya. sini nah. Tapi kayak gitu. Ya, itu. Tapi itu manekin ya nantinya ya. Jangan berharap ekspektasinya dapat yang kayak gini ya. Please, Iya. ya. Nanti Jadi manekin. Ada manekinnya di situ. Iya, ada manekinnya di situ. Buat di toko ya ceritanya ya. Iya, Heeh. gitu. Jangan belagu kalau jadi jenazah. Apa maksudnya? Karena mereka banyak permintaan yang bahan apalah, yang motif leopard, motif Oh, apa iya. polkadot. Makanya saya akhirnya ngejawab, jadi jenazah mah jangan belagu, jangan banyak milih-milih bahan kain. Iya udah meninggal juga ya. Untung aja kain gak bisa bicara. Kalau bisa bicara mungkin dia juga gak mau ngebungkus. Iya benar. Makanya Jangan belagu jadi jenazah. Udah, ikut sesuai dengan tuntunannya begitu udah. Semampunya begitu. Semampunya Ya kan? begitu. 700.000 lagi. Ya kan Iya. kan jauh dari harga yang pada Pada Iya. yang beli. bener. Mau cobain nggak? Hah? Coba dulu satu. Oh enggak udah. Dia udah gak nikmat. Lagi diet dia. Ada yang mau tambahin? Jadi gitu teman-teman. Ya, coba Jadi mitra jelasin. mitra toko. Jadi kan ini sebenarnya kalau kain kafan, bayangin teman-teman ya, dari kita kan alhamdulillah nih Cavani getting viral. Ya. Kan jadi orang udah bisa jadi mungkin sekarang kalau orang tanya-tanya brand kain kafan apa? Cavani. Itu kan untuk memudahkan teman-teman nanti di daerah untuk menjual. Iya. Ya seperti itu. Jadi sekarang kalau ditanya orang-orang, oh ya nanti kita di kota ini, kita nanti warganya misalkan kita beli kain kafan di mana? Di toko kafan itu ada tokonya di kota A. Oh, Masya Allah. Sebelumnya kan belum pernah ada kayak gitu mungkin ya. Iya. Kalian beli kain kafan di mana nggak tahu. Sekarang mungkin udah lebih memudahkan lah. Ada tuh di mana di Cavani. Kalau kamu pengen di Cavani ya udah tuh di Cavani Di aja. Cavani. Oh iya, Masya Allah. Gitu. Ya informasi lebih lanjut kalau mau jadi mitra juga bisa ya. Jadi insya Allah ini juga cuannya cepat karena Iya. viralitasnya lagi tinggi-tingginya banget nih. Iya. Dan ini kan barang yang dibutuhin juga sebenarnya ya. Oh iya pasti ada pembelinya ya. Pasti ada pembelinya. Iya kan? Iya. Pasti ada pembelinya. Kecuali dia bisa menjamin bahwa dia akan hidup selamanya ya. Iya. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti Iya mati. Kan? Iya, apalagi kita mayoritas kan muslim semua ya. Mayoritas hampir berapa sekarang? 80% masih? Ya masih. Ya, masih 80% muslim. Berarti kan peluangnya besar. Setiap saya ketemu orang, berarti kan setiap saya ketemu orang yang muslim berarti kan itu calon customer. Iya benar. Mau itu, ya, mau bener. itu laki-laki, mau itu perempuan, Oh iya. mau itu anak kecil, calon customer kan? Iya bener ya. Iya, selagi dia muslim, oh iya ini calon customer. Tapi kalau non muslim misalnya mau beli gimana? Bisa dia beli nanti dia kasihin ke teman-temannya yang muslim sebagai hadiah. Boleh aja tuh. Iya, Atau iya. sebenarnya kainnya mau dia pakai buat ngebatik juga nggak apa-apa. Oh bisa ya? Bisa. Kain itu biasanya buat kanvas buat ngebatik juga bisa. Oh, oke. Gitu. Ya, jadi buat teman-teman ini, ayo, insya Allah kalau jadi kemitraan kita juga bantu, linknya ada di bawah, cara untuk daftarnya atau ke miminnya apa segala macamnya, infonya detailnya di situ. Jadi tenang aja, selagi masih ada yang hidup, itulah customer Anda. Iya, Ya Dan- kan? Hah? Satu lagi, Sher. Gimana? Tahun depan doain Cavani mau roadshow. Wih, Kayaknya baru pertamanya event proses pemulasaran jenazah kali ya. Oh jadi ntar ada praktek cara mandiinnya. Iya, jadi harapan nanti ada proses ada materinya dulu. Setelah itu ntar nanti ada proses memandikan, terus habis mandikan mengkafani, menyolatkan. Kalau lahannya atau tempatnya bisa, nanti kita langsung praktek menguburkan. Wih, roadshow-nya di tiap kota dong. Tiap kota, insya Allah doain. Keren. Yang mau tahun kerjasama boleh, boleh dong. Ikut dong Iya. kasih solusi. boleh. Ya, Silakan. nanti kita ngobrol ya. Berarti materinya bersama Ustadz Imam Syuhada. Tentu, insya Allah bersama Ustadz Imam Syuhada. Oh. Ini mungkin jadi event pertama ya. Ada roadshow gitu tentang proses belajar mengurusi Masya Allah. jenazah. Jadi
Karena Iya. isunya di lapangan tuh seperti itu Mas Der. Kalau kita tanya ya, teman-teman kita itu banyak yang nggak tahu mereka, bahkan mereka takut untuk mengurusi jenazah Ya. karena ketidaktahuan ilmu ya. Jangan sampai teman-teman tuh nggak mau memandikan atau mengurusi jenazah orang tua sendiri karena takut. Karena udah banyak inputan yang ya roh gentayangan lah, takut pocong, jadinya kita kehilangan pahala-pahala besar yang Allah janjikan. Wah, Masya Allah. Memandikan, menyolatkan, mengkafani. Nah, seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tugas kafani salah satunya misi dakwah kita adalah itu. Isunya itu ya. Isunya juga itu. Makanya kita juga support teman, khususnya kita sudah berjalan sebelum viral ini pun, kita setelah buka toko pun kita sudah berjalan support kegiatan Daurah Janais di Bandung. Ada komunitas, bahkan di Bandung tuh ada komunitas relawan yang mengurusi jenazah. Jadi teman-teman khususnya di Bandung nanti ada komunitasnya, itu dia relawan untuk mengurusi jenazah sesuai dengan Masya Allah. syariat. Mudah-mudahan ini bisa berkembang ke semua daerah ya. Amin. Kita tunggu roadshow-nya nanti ya. Nanti yang di Jakarta coba kolaborasi bareng sama Kasih Siap. Solusi ya. Mantap ya. Ingat sekali lagi kalau teman-teman pengen beli kafani, ini saya bantu ya, linknya ada di bawah untuk super cepat check out-nya. Simple, klik aja di bawah. Atau mau jadi kemitraan, info kemitraannya juga ada di situ di bawah. Ya pengen jadi agen, distributor. Ini karena memang yakin bahwa insya Allah paling banyak lah bisa dibilang ya calon customer-nya ya. Customer paling Lu banyak. ya, karena selagi masih ada orang hidup ya itulah calon customer Anda. Iya. Nah, yang ketiga adalah seputar roadshow ya. Sebentar show. Wih, mantap. Ya, detailnya semuanya kita cantumin. Kalau sekarang ketemu potongannya ada di Instagram, ya cek aja caption, petunjuk yang ada di bawah. Kalau lewat YouTube ada di deskripsi di bawah. Ada lagi mau tambahin Kang Yoka? Aman? Aman, insya Allah sudah cukup Aman ya? aman. Biar kita Poci suruh tutup kali ya. Tapi baru sebentar, Apa? baru 1 jam. Iya, Biasanya 3 jam loh dia. Boleh pamitan sama teman-teman semua. Ayo dong. Saya thank you, makasih gitu deh. Thank you. Makasih. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Makasih ya Kang Yoka Makasih. ya. Siap, Nanti Kang kita update lagi ya. Siap. Saya mau dong nanti buat kemitraan deh. Iya, Iya, boleh. iya. Tapi nanti boleh live nggak? Infonya detailnya pantengin aja sosmednya kali Pantengin ya. sosmednya, iya. Nanti Iya. kan itu terkait masalah teknik ya. Nanti Ya, ngobrol aja. ngobrol aja Sama sama tim timnya kita ya. nanti. Iya, sama timnya. Tim Gitu. Kafani, mantap. Kita kasih solusi.